Overwhelm. Bergeraklah sekarang. Fill this place with your presence. Penuhi tempat Fill ini this dengan place hadirat-Mu. with your presence. Penuhi tempat Fill ini this dengan house with your hadirat-Mu. glory. Penuhi dengan In the name kemuliaan-Mu. of Jesus. Katakanlah di dalam nama Yesus. Let the sick be healed. Biar yang sakit Let your disembuhkan. praise be delivered. Biar yang tertindas dibebaskan. Let the eyes of your people be open. Biarlah mata umatmu terbuka. Let everybody receive a touch of your spirit. Biarlah setiap orang dibaptis dengan Roh Kudus-Mu. Holy Spirit. Sweet Holy Spirit, Roh Kudus yang manis, Spirit of our Lord Jesus, Roh Tuhan kami Yesus. you are here. Engkau di sini, You are here with your people. Engkau di sini dengan umatmu, You are moving and hovering over us all. dan Engkau bergerak di sekeliling kami ya Tuhan. We so much appreciate you. Kami sangat menghormati Engkau. We are so grateful to you, Spirit of the Lord. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Roh Allah. We honor you, Lamb of God. Dan kami hormati Engkau Allah yang We hidup. honor you, Lamb of God. Kami hormati Engkau anak We domba Allah. honor you. Kami hormati Oh, Engkau. risen Savior. Oh, juru selamat yang bangkit. We give you honor. Kami berikan hormat. We reverend you. Kami menghargai Give you Engkau Tuhan. praise Tempat ini and all glory to your name. dan semua kemuliaan hanya bagi namamu. In the name Di dalam nama of our precious Christ, we pray. dari Yesus Kristus kami berdoa. And all the people of God say, Semuanya katakan amin. reach out to somebody, hug them, and tell them you love them with the love of Jesus. Berikan salam kepada sebelah saudara, berikan pelukan kepada sebelah saudara dan katakan kasih Yesus Kristus. Agung. They are your brothers, they are your sisters. Mereka adalah saudaramu. Don't be mereka afraid of saudarimu. hugging them. Jadi jangan takut untuk memeluk mereka. Show love to somebody. Tunjukkan kasih kepada seseorang. It is real life, Jika sungguh-sungguh kehidupan, real family. sungguh-sungguh keluarga. Thank you, Lord. We love you. Terima kasih Tuhan. Ini mic-nya tolong juga, ini masih ada kok suaranya bengong terus ini di sini. Thank you. Ada yang bengong gitu. Thank you so much. Don't you feel the love of Jesus? Bukankah saudara merasakan kasih Yesus? He's so precious. Dia sangat berharga, sangat luar biasa. When you meet Jesus, you will never be the same again. Kalau saudara ketemu dengan Yesus, hidup saudara tidak akan pernah sama lagi. When he touches you one time, Waktu dia menjamah saudara sekali saja, with a touch of his love,
dengan zaman kasih-Nya, with the beauty of His glory. dengan kasih-Nya yang ajaib. One touch from the Master is enough. Satu zaman dari Tuhan sudah cukup. Just one embrace. Satu pelukan saja. Just one hug. Satu pelukan saja. There is nothing like it. Dan tidak ada yang seperti itu. The love of His presence. Kasih-Nya yang sangat luar biasa. The glory of His beauty. Kemuliaan dari Roh-Nya So precious. sangat luar biasa. Never lose it. Jangan pernah kehilangan itu. Never lose the taste Jangan pernah kehilangan merasakan and the thirst for His presence. dan menjauh dari hadirat-Nya. Never lose the hunger Dan jangan pernah kehilangan kemuliaan for His glory. untuk kemuliaan-Nya. And so sometimes it's essential that you touch somebody with that love. Jadi seringkali Tuhan akan menjamah seseorang dengan kasih-Nya itu. There are some people who carry the glory of the Lord with them. Dan ada beberapa orang yang membawa kemuliaan Allah itu dalam hidupnya. Why I say we should hug one another is because at a time like this, when the glory of the Lord is so visible, Jadi kenapa kok saya menyuruh saudara saling memeluk satu dengan yang lain, yaitu pada waktu kemuliaan Allah itu begitu nyata. some people carry it and feel it more than the others. Beberapa orang membawa kemuliaan Allah ini lebih dan merasakan lebih dibandingkan yang lain. So when you hug them, they feel the touch of Jesus and Jadi- the love of Jesus. Jadi sewaktu Anda menjamah mereka, maka Anda juga akan merasakan kemuliaan hadirat Allah yang luar biasa itu. I love to carry the presence of God with me. Saya senang sekali membawa hadirat Allah itu bersama dengan saya. Some people in our city, they used to curse and vow to destroy me. Beberapa orang di kota saya dulunya suka untuk mengutuki saya supaya saya hancur. Some of the people who have threatened to kill me and to burn our church. Beberapa orang sudah mengancam untuk membunuh saya dan bahkan membakar gereja saya. And nothing seems to change them. We pray, it doesn't change them. We appeal to them, it doesn't change them. Dan bahkan apapun yang kami lakukan seakan-akan tidak ada yang bisa mengubah mereka. Kami berdoa tidak mengubah. Kami sudah datang, mereka juga enggak mau. Then at such a time, I decide to risk it. And I decide to go and meet with them. Oh, jadi kemudian pada suatu kali saya mengambil keputusan untuk pergi dan kemudian menemui mereka. When nothing helps, I try to go myself. Jadi waktu yang lain tidak ada jalan lagi, saya berusaha untuk pergi dan langsung ke sana diri saya sendiri. And some of them are racist. They don't like black people at all. Dan beberapa dari mereka itu sangat rasis. Mereka sama sekali tidak menyukai orang kulit hitam. So some of them, for no reason, just hate me. Jadi bagi beberapa dari mereka nggak tahu alasannya apa, pokok benci dengan saya. However, when I get to their presence with the presence of the Lord, when I just appear, everything changing, the atmosphere changes. Akan tetapi sewaktu saya membawa hadirat Allah bersama dengan saya dan saya muncul, maka situasi itu mulai berubah. The atmosphere turns around. Atmosfer, suasananya tiba-tiba berubah. They don't know what is happening to them. They are first of all shocked. Mereka nggak tahu apa yang terjadi pada mereka dan mereka kaget sungguh-sungguh. Then later, they start smiling at me. Dan kemudian mereka bisa tersenyum bagi saya. And I'm a joyful man. I'm full of the joy of the Lord. Saya adalah orang yang penuh dengan sukacita. I like to exuberate the life of Jesus. Dan saya suka menyinarkan terang Allah itu. I'm a loving person. I love people. Dan saya mengasihi orang tersebut. So when I know that they want to kill me, I know that they hate me. But when I appear to them, Saya tahu memang mereka mau membunuh saya, mereka membenci saya. Tapi sewaktu saya memeluk mereka, I say, hello. How are you? I say, hello. saya katakan, halo, Glad to see you. How are you? senang ketemu dengan Anda. Apa kabar? I say, my name is Sunday. Nama saya Sandi. I know them, but I introduce myself to them. Saya memang sudah tahu orang itu, tapi saya sengaja memperkenalkan diri saya kepada and I mereka. appear to them very friendly. I say, Dan saya muncul dengan sikap yang sangat ramah dan berkata, haha.
And I really humble myself. Dan saya sungguh-sungguh merendahkan diri saya sendiri. I really honor them. Saya sungguh-sungguh menghormati mereka. You know, some people in the world want to look very important. Let them look Saudaraku, important. beberapa orang dunia ini mau mencoba supaya dirinya dianggap orang penting. Go ahead, let them look Ya important. biarlah mereka mau menjadi orang penting. I will help them. Ya biar saja. So I humble myself real good. Jadi saya merendahkan diri saya sendiri. And I say, yeah, how are you? Dan saya katakan, ya apa kabar? Then they are transformed. Dan tiba-tiba mereka berubah. And everything changes. Dan semuanya juga berubah. So instead of being my enemy, Jadi bukannya menjadi musuh saya lagi. the love and the character of Jesus changes them. Kasih dan karakter Yesus Kristus itu sudah mengubahkan hidup mereka. Yeah. We hug in Europe. Yeah, I can see you don't like hugging here, but we do it there. Jadi di sini jarang saya melihat Anda melakukan itu, tapi di Eropa kita melakukannya. But you know, in the Bible, people hug too. Tapi sudah tahu, bahkan di Alkitab orang juga melakukan hal yang sama. But in the Bible, they did it worse. Tapi di Alkitab mereka melakukannya dengan lebih parah. They did not just hug, they kissed. Mereka bukan hanya saling memeluk, tapi mereka mencium. Yeah, they kiss you. Kami cium kamu. I'm afraid of that. Saya sendiri takut, saudara. Mungkin rasanya dia gereng gitu ya. I'm afraid of my wife. Saya takut nanti sama istri saya kalau marah. So I like hugging better. I like hugging better. Jadi saya lebih suka hanya peluk saja. Just hug, no kiss. Ya, peluk saja, tidak ada cium-ciuman. That is Bible, you know. Itu Alkitab yang ngomong loh. Even up to now, you can still read that in the Bible. Bahkan sampai sekarang Anda masih bisa melihatnya. If you read your Bible very well, Kalau Anda sungguh-sungguh membaca Alkitab ini, you are going to find it. Anda akan temukan ayatnya nanti. You are going to find it in the Bible. Anda akan temukan ayatnya di Alkitab. You know, Bible is not practice, you know. It's not physical, it's not, you know, hugging or kissing. Jadi yang dituliskan Alkitab bukan hanya sekedar You pelukan can't saja, see, you ciuman can't, saja. it's not film, it's not video. You can't see how they hug of. Bible is not video, it's not lyrics. You cannot see, it's not picture. You cannot see how they did it. Ya, Alkitab itu bukan video, saudaraku. Jadi seperti kita bisa langsung melihatnya dengan mata You kita. cannot see the church, old time church. how Kita they- tidak bisa melihat gereja mula-mula But it's because it's written only. karena hanya tertulis Alkitab ini. But even while writing, they could still kiss. Jadi meskipun mereka menulis, mereka juga waktu itu masih ciuman. Because even in the writing, they say, kiss one another, kiss. Jadi that meskipun person. karena waktu mereka menulis itu, mereka juga menuliskan berikan salam waktu di Alkitab You ya. remember- Saya memeluk. You remember in all the Gospels, it says, kiss them, the whole church with holy kiss. Sudah masih ingat di dalam Alkitab disebutkan cium mereka dengan kasih Kristus. Holy kiss, not Jesus Christus. Holy kiss. Oh ya, cium dengan cium kudus. He's pretending as if he never read the Bible. Dia rupanya berlagak tidak pernah baca Alkitab, saudaraku. It's written in your Bible, in your language too. Yeah, it's written also in your Bible. Say it. It's written Jadi tertulis di dalam Alkitab bahasa Indonesia kita juga. in your language too. Di in your dalam Bible. bahasa kita. Yeah, it's written like that. Ya, tertulis seperti itu. He said, kiss them with a holy kiss. Dikatakan dicium mereka dengan cium kudus. So you cannot be more holy than the Bible. Jadi saudara tidak
lebih kudus daripada Alkitab ini. But it has to be holy. Tapi harus kudus. Not a lustful one, Bukan yang penuh nafsu, but a holy one. tapi ciuman yang kudus. Do you know Jesus also did it? Sudah tahu Yesus pun melakukannya. I really hit them now. I got you now. Nah, sekarang sudah tahu ini. I got you now. Ya, sudah kena kan? Yeah, I got your religiosity now. Saya kena saudara. Sekarang sudah dengarkan saya sungguh-sungguh. Because when I said Jesus did it, some of you are shocked now. Karena waktu saya ngomong Yesus pun melakukannya, kaget saudaraku. Yeah, because that hit your religiosity. Karena itu kayak menghantam kayak agamawi saudara. Your religiousness is shocked, you know. Jadi roh keagamaan saudara kaget. That is exactly what happened to the Pharisees. To the Pharisees. Itu persis sama yang terjadi dengan orang Farisi. When the lady, the prostitute, was kissing him. Waktu perempuan sundal itu, Maria Magdalene, the prostitute, Maria was kissing him. Magdalena itu mencium kakinya. You remember? Sudah masih ingat? Some of you thought she only poured the oil on him. No. Beberapa dari saudara mungkin berpikir dia hanya mencurahkan minyak saja. Enggak, saudara. She poured the oil on him. Dia mencurahkan minyak itu ke atas Yesus. Then she used a long hair to wipe her Dan body. kemudian To wipe his menggunakan body. rambutnya yang panjang untuk mengusap-usapnya. And as she did that, she was also kissing him. Dan sementara dia melakukan itu, dia juga mencium Yesus. Where are the Pharisees? Di mana nih Pak Farisinya? The Pharisees are troubled. Orang Farisinya kena masalah, saudara. Aku merasa terganggu ini. He said, no, this is not Jesus. Mungkin saudara berkata, oh enggak, itu bukan Yesus itu. It cannot be the Messiah. No. Enggak mungkin ini Mesias kayak gini. No. Enggak mungkin. In fact, he's not a prophet. Bahkan dia bukan nabi. Because he doesn't know the woman. If he's a prophet, he would know that she's not holy. Karena dia tidak tahu siapa wanita itu. Karena kalau dia tahu wanita ini bukan orang kudus. But the truth is that Jesus knew. Tapi kebenarannya adalah Yesus tahu. Jesus knew who she was. Yesus tahu siapa wanita itu. And you know what Jesus said? Dan sudah tahu apa yang Yesus katakan. He that is forgiven much loves more. Mereka yang lebih banyak diampuni, lebih banyak mengasihi. Loves more. Lebih banyak mengasihi. Jesus understood the language of love. Yesus mengerti bahasa kasih. That does not sound Christian to you, isn't it? That does not sound too much Christian to you, isn't it? That's not what. Sound too much holy, too much Christian. Mungkin Too much religious. itu nggak kedengaran seperti religius, saudaraku, seperti suci bagi saudara, kayak kudus bagi saudara. You are right. Saudara benar. Because Jesus is not at all religious. Karena Yesus sama sekali tidak agamawi. You are right. Saudara benar. Because sometimes our understanding of Christianity, if Jesus lives now, our understanding and some of them will be so different. Jadi karena pengertian kita mengenai kekristenan, kalau seandainya kita melihat Yesus hidup sekarang ini, itu sangat berbeda dengan pengertian yang ada di otak kita. Just think about it. Coba saudara pikir sendiri. If you invited Jesus to be the guest speaker in your church, Kalau saudara mengundang Yesus menjadi pembicara tamu di gereja Anda, and he was doing all that with that prostitute in the middle of your church, jadi di tengah gereja Anda, Yesus melakukan semua hal itu dengan perempuan sundal di tengah gereja Anda.
You know, in the middle of the church, Bayangkan di tengah gereja he got the prostitute from the street, dan kemudian bawa perempuan Sunda itu dari jalanan. and you see the guest speaker. I mean, keep the prostitute kissing the guest speaker. Dan sekarang ada perempuan Sunda yang mencium pembicara tamunya. Some of you will have chased Jesus out of your church, out of his church. Mungkin beberapa dari saudara sudah menendang Yesus keluar saja dari gerejanya. We need to understand God. Kita harus mengerti Allah. We need to understand God. Kita harus mengerti Allah. Because Jesus was not polluted. Karena Yesus tidak terpolusi, tercemar. He saw the motives in the heart of the sister. Jadi motivasi apa yang ada di hatinya itu demikian kudus. And that is why he never sinned at all. Dan itu alasannya dia tidak pernah berdosa sama sekali. Though he was tempted in all sins. Meskipun Yesus dicobai dengan semua dosa. Yeah. Some of you even think. Beberapa dari saudara mungkin Okay. berpikir, oh nggak usah saja saudara. Okay, good morning everybody. Jadi selamat pagi semuanya. I want to say a big thank you Saya ingin mengucapkan terima kasih yang besar to the eldership of this church kepada para pemimpin di gereja ini and to the senior pastor dan juga secara khusus kepada gembala sidang and of course to the entire congregation dan tentunya kepada seluruh jemaat and definitely to all the participants of this conference. dan juga kepada seluruh peserta dari konferensi gereja sel ini. You have been so wonderful. Saudara, orang-orang yang luar biasa. I have enjoyed my time with you Saya sangat senang berada bersama Anda. and this is really from my heart. Dan sungguh-sungguh ini mengalir keluar dari hati saya. I was speaking with my wife this morning Pagi ini saya berbicara dengan istri saya and I told her, dan saya berkata pada dia, you must come to Indonesia. engkau harus datang ke Indonesia. And let me tell you something. Saya ingin beritahu Anda sesuatu. If you get your wife convinced, be sure I will come back again. You think? If you get your wife convinced on a matter, on anything, be sure you will do it. So be sure I will come back again. Dan Because saudaraku, I got her involved. I got her to love Indonesia. Now she's going to make me to Yeah. come back. dan saudaraku, waktu saya bisa meyakinkan istri saya, pasti saya akan datang lagi. Because the women, they know how to make men do it. Karena perempuan kadang tidak tahu bagaimana membuat orang laki melakukan itu. So I told her, you must come. She said, why? Jadi saya berkata kepada istri saya, kamu mesti datang. Dia berkata, kenapa? Do you like it so much? Apakah kamu benar-benar menyukai di sana? I said, yeah. Saya katakan, ya. I said, the country, maybe it's not so impressive like Europe physically. Ya, secara fisik mungkin negaranya tidak seperti Eropa yang begitu indah. But the people, Tapi orangnya, wow! minta ampun luar biasanya. I am happy, you know. Saya senang saudaraku. Because I don't lie. Karena saya tidak suka, I don't deceive, you know. saya tidak mau menipu, I don't deceive people. saya tidak mau menipu orang. When I'm happy, Waktu saya suka, you know it. saudara akan tahu. I don't have hypocrisy. Saya tidak mau jadi munafik. So you see,
Jadi saudara melihat, The way I am inside is what you see outside. ya kalau saudara lihat saya, penampilan saya ya sudah kayak gini saya memang. Kayak Mike Tyson saudaraku. When people come to my church, Waktu orang datang ke gereja saya, they thought they were going to see a big man. mereka berpikir mereka akan melihat orang suci. Serious, holy guy. Serius, orang kudus. So, but in the beginning of the praise and worship, Tapi pada awal pujian penyembahan, I always take the flag and run and dance. saya akan ambil benderanya, saya lari, saya ikut menari-nari. So people who come for the first time, they will not even guess. Jadi- This is the pastor, you know. Jadi orang yang datang pertama kali bahkan tidak pernah akan menduga ini toh pendetanya. Kayak gini. So they ask, where is the pastor? Where is the pastor? Jadi mereka tanya, mana sih pendetanya? Mana yang mana pendetanya? So when he say, this is he. Jadi mereka tunjuk itu. Hah? Because somehow, Karena nggak tahu kenapa religious, Orang-orang agamawi. religion agama has painted a picture that for you to really be godly. karena entah kenapa jadi agama kadang-kadang sudah memberikan suatu pandangan, gambaran kepada saudara bahwa seakan-akan harus kayak kudus keramat. That you've got to really be mild. You've got to really be very serious. Saudara harus sungguh-sungguh serius, berwibawa, Very holy, no laughter. Don't dare smile. sangat kudus, jangan tertawa ya. Or you are not holy, you are not a big man. You've Kalau got to be engkau nggak correct. kudus, engkau bukan pendeta. The people have got to love, they've got to respect you. You've got to look very serious. Orang itu harus menghormati, oleh karena itu kita harus kelihatan. You've got to put the people to think you are a Saudara harus Anointed, membuat orang anointed. supaya melihat saudara, wah kayak tinggi, diurapi. yeah. Yeah. But I like but I like to, you know, I like to be a child. You know, to be a child. Ya. Because Jesus said only people who become little like this little child can inherit the kingdom of God. Saudaraku, saya suka untuk jadi anak kecil, seperti anak kecil, karena Yesus berkata, mereka yang seperti anak kecil itulah yang akan masuk mewarisi kerajaan surga. You know, I've got 2 kids, 2 years and 4 years old. Saudaraku, saya punya 2 anak, yang satu 2 tahun, yang satu 4 tahun. I miss them. They are so beautiful. Saya sudah rindu kepada mereka. So I learned a lot from them. Jadi saya belajar dari mereka. All of you should behave like your kids. Semua dari saudara harus bertingkah laku seperti anak saudara. Sometimes you think you want to teach them. No, they should teach you. Kadang-kadang saudara mikir saudara mau ngajarin mereka, tapi salah, saudara yang belajar sama mereka. Especially the really little ones. Especially the little ones. The small, especially the little ones. Secara khusus kepada yang kecil, memang masih kecil. So really, you have won my heart with love. Dan sungguh saudaraku, Anda sudah memenangkan hati saya dengan kasih. With your love for Jesus. Dengan kasih Anda dari Yesus. And your service to men. Dengan pelayanan Anda kepada saya. So really grateful. Jadi saya sangat berterima kasih. Thank you, Pastor. Terima kasih pendeta.
I got a surprise this morning. Saya kaget pagi ini. They brought a big picture of Jesus and the disciples at the table, like a big picture, Jadi mereka bawa sebuah lukisan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Mungkin pada waktu perjamuan. And they said, this is a gift from the church for you. Dan mereka berkata, ini adalah pemberian dari gereja kepada Anda. I said, you don't need to do that. Saya katakan, kamu tidak perlu melakukan ini. You are so loving. Tapi Anda sungguh-sungguh penuh kasih. I wanted to pay. I called my wife and I spoke for 2 minutes. Saya menghubungi istri saya dan bicara selama 2 menit. So that she could call me back. Sehingga dia bisa It menelepon was saya. about 2 to 3 minutes talk. Dan bicara selama 3 menit saja. Not less than 5 minutes. Ya kurang dari 5 menit. So I ate some of the bar nuts, Dan saya makan beberapa makanan kayak snack dari bar itu hotel ya, kayak dari kulkas. So I was checking out of the hotel and I wanted to go and clear myself, pay my bills. Jadi saya mau keluar dan kemudian mau menyelesaikan semuanya. Because Karena saya check out sudah dari hotel. I pay my bills when I like to do that. I don't want to be a burden to the people I go to. Karena saya suka untuk membayar biaya saya sendiri, karena saya nggak mau untuk membebani orang lain lah. But this gentleman and his friends, Tapi teman saya ini and his friends who came to me, dan juga temannya yang datang bersama dengan saya, they said, no. dia berkata, enggak. I said, I have credit card, I will pay. Saya berkata, saya punya kredit card ini, saya akan bayar. It almost became a fight. They said, no. Itu seperti mau jadi kayak berantem, saudaraku. Enggak, ya pokoknya enggak. They are so kind. Mereka begitu baik. They will not allow me to pay. Mereka bahkan tidak mengizinkan saya membayar. So thank you for your love. Jadi terima kasih untuk kasih Anda semua. Thank you. Because I'm going at 12 o'clock to the airport. Jadi karena hari ini saya ke airport jam 12 nanti. Before then, I want to do 2 things. Sebelum itu saya ingin melakukan 2 hal. I want to preach a message. Saya ingin mengkhotbahkan Two hal, messages. 2 khotbah. One of them I'm doing now. Yang satu saya sedang melakukannya sekarang. This is a message. Ini sebenarnya khotbah saya. But not a message by word. Tapi bukan pesan dengan perkataan, But a message by life. tapi pesan dengan hidup. I just thought you've heard from Pastor Sunday. Now you need to see the spirit of Pastor Sunday. Saya berpikir saudara sudah mendengar khotbahnya Pastor Sunday, tapi sekarang waktunya saudara bisa melihat hidupnya. Sometimes we see men of God on the stage, but we never see them inside. Kadang-kadang kita hanya melihat hamba Tuhan itu di panggung, tapi kita tidak melihat dia apa yang ada di dalamnya. So this is a message. Jadi ini khotbahnya. So I'm fulfilling that already. Dan saya sudah memenuhinya itu. And I will preach another message. Dan I hope to preach another message Dan saya berharap nanti saya bisa khotbah. at 11 o'clock. At Pada waktu jam 11 at nanti. 10:30 or 11 o'clock. Ya, setengah 11 11 atau jam 11. So that I want to preach on the 7 pillars of a dynamic church. Dan saya ingin berkhotbah mengenai 7 pilar dari gereja yang dinamis. So, but before I do that, Tapi sebelum saya melakukan itu, today is a very great day. hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. It is a day that you will remember for long. Ini adalah hari yang saudara pasti akan ingat. Because we are going to hear testimonies. Karena kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian. Remember, I don't do crusades. I don't do healing crusades. I'm not a healing evangelist. No, I'm not an evangelist at all. Saudara ingat, saya tidak pernah melakukan KKR kesembuhan ilahi. Karena saya bukan penginjil kesembuhan ilahi. Saya bukan sama sekali. By calling, I'm an apostle of the Lord Jesus Christ. Panggilan saya adalah Rasul Tuhan Yesus. So, but because signs and wonders should follow us.
Karena tanda-tanda ajaib harus mengikuti kami. Sometimes after my meetings in places, in churches, just in conferences like this, Kadang-kadang dalam kebaktian-kebaktian saya, I remember- pada akhirnya seperti konferensi ini, I remember I just came from a country where before me there was this top healing evangelist in the world. I don't want to mention the name, who was just there before me. jadi pada waktu In the itu, stadium. sebelum saya datang ke konferensi tersebut, ada seorang juga penginjil kesembuhan ilahi yang sangat terkenal. Saya tidak mau menyebutkan namanya. Then I just came for a conference, not a crusade, just like here. Ya, saya datang untuk sebuah konferensi, bukan KKR ya, seperti kayak gini. But God does miracles all the time because I hear Him, I'm friendly with Him. We are friends. Karena Allah mengajarkan mujizat terus menerus, karena saya mendengar dari Tuhan. We are friends, you know. We are friends with Him, you know. Kita teman dengan Tuhan, bukan? So after the conference, the pastors of the city told me, we have more miracles in your conference, not crusade, than during the healing evangelism in the stadium, you know. Dan kemudian pendeta yang mengundang saya berkata, lebih banyak mujizat yang terjadi di dalam konferensi ini dibandingkan KKR kesembuhan ilahi yang dilayani oleh hamba Tuhan itu. So today is a great day. Jadi hari ini hari yang So besar. we are going to have the opportunity to hear some of the testimonies of what the Lord has been doing. Kita akan mendengarkan kesaksian dari beberapa orang mengenai apa yang Tuhan sudah perbuat. Because I know the Lord has done so much. Karena saya tahu Tuhan sudah bergerak dengan luar I biasa. want to say, I will not wait for too long. I will only count till 3. After when I start counting, I want everybody the Lord has healed to run to the stage. Jadi saya tidak mau menunggu dalam waktu yang lama. Saya hanya mau menghitung sampai 3, 1, 2, 3. Dan waktu saya menghitung, semuanya yang mengalami zaman Allah segera lari maju ke depan. Remember, nobody can steal the glory of the Lord from him. Ingat, tidak ada orang yang bisa mencuri kemuliaan Allah. The Lord said, I will give my glory to no one. Dan Tuhan firman Allah berkata, aku tidak akan memberikan kemuliaanku I pada will not seseorang. give my glory to anybody. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada siapapun. And when you refuse to testify, Dan waktu Anda menolak memberi kesaksian, you are depriving the Lord Jesus himself of his glory. Anda memisahkan Tuhan Yesus sendiri dari kemuliaannya yang sudah Dia Because kerjakan. when you proclaim the testimony of what he has done, it is glorified. It is glorified. Karena waktu Anda menceritakan kesaksian yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup Anda, itu memuliakan Dia. Now listen, it's a dangerous thing Nah, for dengarkan. you to hide the glory of the Lord. Dangerous. Adalah Dangerous. hal yang Dangerous. berbahaya bagi Anda untuk menyembunyikan kemuliaan Allah. Bahaya sekali. Dangerous. Sangat bahaya. Dangerous. Bahaya And once again, very dangerous. dan sekali lagi sangat bahaya. Because anybody that hides the glory of the Lord, steals it, will be hidden forever. Karena orang yang menyembunyikan kemuliaan Allah dan mencurinya tidak akan bisa menerima. That is why it says, if you refuse or are ashamed of testifying about me in public, I will be ashamed of you before my heavenly Father and the angels. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau engkau malu memberikan kesaksian mengenai aku, maka aku juga tidak akan memberikan kesaksian kepadamu mengenai kamu di hadapan malaikat surga, Bapa di surga. So check yourself. Jadi siapkan diri saudara. Maybe your situation was mentioned during the week, Mungkin situasi saudara tadi kemarin selama seminggu ini sudah saya sebutkan. or maybe you are not mentioned, but you know something happened to you. Mungkin saudara tidak saya sebutkan, tapi Anda tahu sesuatu sudah terjadi dalam I diri want Anda. all the doors to be open because people will be coming from outside. Saya mau semua pintunya tolong bisa dibuka. And we want to fill this stage with people. Dan saya mau memenuhi tempat ini So dengan orang-orang. if you are there on Sunday with the church as a church member, Kalau Anda di sana pada hari Minggu, and God Anda touch- sebagai anggota jemaat and gereja God ini, touch you, dan Allah menjamah you Anda, are also invited to come in. Anda juga diundang untuk bisa masuk ke dalam. So this morning we'll be doing only testimony.
Jadi pagi ini hanya kesaksian saja. Because what happens is when you hear testimonies, God is going to be doing more miracles in the hall. Karena waktu Anda mendengar kesaksian, kemarin saya katakan, maka mujizat akan lebih banyak terjadi lagi di tengah-tengah kita. The people who are going to testify today are going to overcome all their problems through the word of their testimony. Jadi orang-orang yang akan memberikan kesaksiannya pada hari ini akan bisa mengalahkan semua masalah mereka melalui kuasa kesaksian mereka. So get ready, I'm going to count to 3. Jadi saudara siap, saya akan hitung sampai 3. At the count of 3, everybody, I want you to be here. Dan pada hitungan yang ketiga, saya mau semuanya lari ke sini. 1, 1, lari. everybody that the Lord healed. Semua orang Run yang sudah forward. disembuhkan lari. Come here. Lari. 2, 2. from the balcony. Semua dari balkon, dari belakang, From the street. From the street, from the balcony. dari luar. Semuanya cepat lari. You know God has touched you. Sudah tahu Allah sudah menjamah Anda. Maybe not just with physical healing, maybe with some other areas of your life. Mungkin bukan hanya dengan fisik, secara fisik, tapi dengan area yang lain dalam hidup Anda. Maybe other things the Lord has done. Maybe the Lord has just touched you or blessed you in this conference. Mungkin Allah sudah menjamah Anda, memberkati Anda di dalam konferensi ini. Run forward. Segera maju, cepat. 3. 3. And also, I know there have been many people who wanted to talk to me during this week, during this conference. Dan saya tahu banyak orang yang sudah mencoba untuk berbicara kepada saya sepanjang konferensi ini pada minggu ini. But because of limited time, I didn't have time to have visitation. Tapi karena keterbatasan waktu, tidak ada waktu yang cukup. But I think we will have time to have a small break. Tapi saya pikir akan ada waktu nanti break sebentar. Then I could say, you know, you and the pastor, you know some of the most senior ministers in the country who want to, if anybody from them want to meet me, let's just have a small meeting with them. Jadi kalau di sini ada pendeta yang senior ya, yang sudah senior, yang sudah cukup di Serious people. ya. Maybe not just pastors, but Yeah. serious people. Jadi yang People will not waste sungguh-sungguh my time because I must not be late for the flight, you know. ya, yang mau sungguh-sungguh nanti kita bisa mengadakan pertemuan kecil. Nah, kita nanti bisa bicara kalau Anda ingin berbicara kepada If saya. you don't feel like, don't come, please. Kalau Anda tidak merasa mau, tolong jangan datang. And especially if you are from another country, maybe 1 person or 2 person from any foreign country. Dan secara khusus, mungkin kalau Anda Representative. dari negara lain, mungkin 1 atau 2 orang dari negara lain, ya. So you could also come and, you know, just say, shake the hand and bless you. Jadi Anda bisa datang juga, saya akan berjabat tangan dan memberkati All right. Anda. Now listen. Nah, A sekarang golden rule for testifying. kita akan memberikan kesaksian. Just what you had. What was the problem? Jadi ini caranya. Yang pertama masalahnya tadi. How long? Sudah berapa lama And masalah what did God tersebut? do now? Dan apa yang Tuhan sudah kerjakan sekarang? 3 statements from everybody. 3 hal untuk semua orang, If ya. you start to preach, I send you off. Kalau Anda khotbah nanti saya suruh turun aja. Bless you. Terima kasih dari semuanya, dari Bapak Sandi ya. Saya disembuhkan Tuhan Yesus oleh Bapak Sandi dari tenggorokan saya. Ini sudah saya bawa ke dokter. Ya, selama 2. How long was it? Berapa lama masalah dengan dokter itu? Masalah dengan tenggorokan itu? Sudah 2 bulan lamanya. That's for 2 months. Saya sudah So what happened? Jadi apa yang Ya. terjadi? tenggorokan saya ini radang tenggorokan sampai kayak ada itu ya naik itu. Waktu pada hari Minggu Pak Sandi sudah mengadakan kesembuhan mujizat Tuhan. Saya sudah dijamah Tuhan, bisa keluar seperti lendirnya itu. Ya. You know, you remember I said that was a time I remember I said that it was like a lemon or something that was about to come out. Saya masih ingat pada waktu itu Somebody seperti remember? ada sesuatu yang di sini yang akan keluar. Saya ingat. Congratulations. Terima kasih. Help her get down.
I need 2 helpers or 3 men to help me bring them down. Saya perlu 2 orang atau 3 orang yang bisa How are you? membawa mereka untuk nanti turun. What did God Tolong, do for ada you? yang volunteer, sukarelawan. Tolong. Sebelumnya kaki saya ini mungkin hal kecil tapi ini kena setrikaan dan bengkak. Yeah. For how long? Which part of the leg? Left side, sebelah kiri. Dan saya tidak sama sekali untuk hari pertama saya bisa bergerak. Tapi hari yang kedua dan hari kedua saya tidak bisa bergerak sama sekali. Dan waktu itu dikatakan percaya bahwa ada karunia kesembuhan yang diberikan buat saudara pada saat ini. Dan waktu itu saya beriman bahwa Tuhan, kaki saya sudah sembuh pada saat ini. Dan saya tumpangin tangan pada saat itu. Dan setelah saya punya iman Tuhan, saya pasti sembuh. Saya bisa bernari, saya mau menari buat Tuhan. Dan waktu itu saya mulai gerakan kaki saya, Tuhan saya bisa bergerak Tuhan. Dan saya mulai bersorak, dancing in the joy, saya nyanyi buat Tuhan. Glory. Saya mau setia dari hal yang kecil, maka Tuhan lakukan perkara yang besar. God bless you. Thank you, my sister. Is that not wonderful? Betapa luar biasanya, saudaraku. Saya mengalami sakit ini tulang, udah 3 minggu hampir, 3 minggu. Jadi kalau mengangkat nggak bisa, jadi seperti mau patah. Tulang ini 2 ini mau patah rasanya. So what happened? Saya mengalami kesembuhan semalam baru di rumah, di hotel, saya baru mengalami kuasa mujizat Tuhan Yesus. Saya bisa mengalami. Itulah akhirnya. Hallelujah. You remember we spoke about the problem in the shoulders and the leg, the swollen leg disappeared. The shoulders, I said some of you for 2 months after, you will just be realizing that something has happened. Iya, jadi saudara masih ingat waktu saya berkata ada orang yang punya masalah dengan baunya, kemudian setelah pulang nanti ada, pasti sudah akan disembuhkan. Saya kemarin kan mengalami satu keberangkatan dari Surabaya, kan perjalanan jauh, dan saya mengalami lemah tubuh, muntah-muntah di jalan, dan saya sampai di Surabaya saya merasa tubuh saya lemah sekali. Dan waktu hari pertama kemarin saya mengikuti agak kesulitan juga, tapi hari ini luar biasa ketika saya bangun tidur di hotel, saya mengalami satu kesembuhan dan saya merasa sukacita sekali. Saya ada kesegaran di dalam tubuh saya, gitu. Are you happy and refreshed today? Thank you. Puji Tuhan, saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya dari Kalimantan. Waktu saya berangkat saya mengalami sakit saya itu sudah 2 bulan sakit pusing ya. Saya sudah ke dokter tapi belum mengalami kesembuhan. Tetapi Allah itu luar biasa, dokter di atas segala dokter. Yesus hidup di sini saudara. Dia menyembuhkan saya hingga saat ini saya bebas dari. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We are very happy for you. Healed from 2 months headache. Thank you very much to God. I have cold Terima more kasih. than 1 year, Saya batuk lebih dari 1 tahun. and I have and I have gone to doctor, Dan And- saya sudah saya ke dokter. and I drink medicine, Saya sudah minum obat. pour out from my body, blood flow out from my body, and I couldn't heal. Darah But- itu bahkan keluar dari tubuhnya waktu When dia I batuk. come to this church, Dan saya tidak bisa ke toilet. and I believed that God will touch me, Dan saya percaya Tuhan akan menjamah saya. and now my lung, Dan sekarang paru-paru paru-paru, saya, my lungs heals because we Sudah believe to Jesus disembuhkan. Christ Yes. heals
to me. Karena Yesus Kristus Thank sudah you. menyembuhkan saya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Say it's so small because he was coughing out Dia blood from his. Dia sangat from his- kurus karena dia sudah batuk darah itu dari And the tubuhnya. Lord has healed him now. Dan Tuhan sudah menyembuhkan dia And sekarang. he's going to gain weight. Dan dia akan mulai jadi lebih gemuk. Saya sakit ini dada dan juga perut. Baru 10 hari ini sangat sakit sekali. Kemarin datang hari pertama mujizat terjadi. Terima kasih Yesus. Thank you, Lord Jesus. The Lord healed her of female problem and breast problem. Terima kasih atas mujizat yang diberikan kepada saya. Saya menderita migrain atau tepatnya waktu umur 10 tahun saya jatuh terlentang ya. Jadi kepala saya ini sampai membentur ke lantai. Setelah umur 10 tahun itu saya sampai sekarang umur saya 37, berarti sekarang saya sudah 27 menderita migrain. Waktu Pak Sande mengatakan saat ini mungkin ada yang otaknya mungkin karena kecelakaan mengalami sakit. Saat ini Tuhan sedang menjamah tempurung kepala orang itu. Maka perkataan itu saya amini. Saya yakin mulai saat ini migrain saya yang sudah saya derita selama 27 tahun, saya yakin dan percaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan melalui Pak Pendeta Ubaca. Headache of 27 years healed completely. Glory to Migrain untuk 27 tahun sembuh oleh kuasa Saya bersyukur sama Tuhan Yesus, Tuhan sangat baik buat saya. Saya menderita jantung, sakit jantung saya bocor, mulai terdeteksi sekitar 8 tahun yang lalu. Saat Pak Sundai bicara ada yang jantung sakit, Pak Sundai, sorry. Saat bicara ada seorang jantung sakit, saat itu memang lagi nyelekit ya, perih sekali jantung saya. Dan Pak Sandai katakan pegang bagian yang sakit, saya pegang dada saya. Saat itu saya rasakan ada sesuatu yang luar biasa Tuhan nyatakan, dan Tuhan boleh pulihkan jantung saya. Terima kasih. Wow, glory to God. How many years? Sudah 8 tahun. 8 years heart problem. God Jadi healed masalah jantung 8 it. tahun. Congratulations. Terima kasih.